Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatul iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Ansor Banser dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan kita program Ngalimo, ngaji 15 menit online. Hari ini Rabu spesial bersama Maulana Kiai Haji Amin Budi Harjono, atau yang biasa saya memanggil beliau dengan Abah Budi. Assalamualaikum Abah Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa sore hari ini. Abah Budi, terima kasih atas waktunya. Seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, sahabat-sahabat semua, marilah kita dengarkan tausiah dari Abah Budi Harjono. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kepada teman-teman Ansor dan Banser di wilayah Tembalang atau di kota Semarang ini lebih luas. Saya bersyukur ini ada sebuah episode yang memakmurkan ya, di bulan suci Ramadan bisa disebut lebih halus hormat di bulan suci Ramadan ini dengan pola yang milenial, di mana Ansor dan Banser memakai media ini untuk bagaimana tidak kehilangan momen di tengah kita ini sulit bertemu melalui langsung, tetapi melalui stay home ada saja kita itu ubet ya, bisa dikreatifkan seperti ini. Dan saya sampaikan salam kepada Ansor dan Banser, semangat ya, ajib semuanya. Saya mendoakan Allahumma sugeng, Amin. Amin. Dan I love you. Gini, kita sore hari ini menjelang beduk maghrib ini berangkat dari asumsi yang menjadi NU itu menyebar di seluruh dunia ya, dijadikan rujukan pola. Kenapa dibuka di Kuwait, di Amerika, di Mesir, di Afghanistan, di Suriah, di Riyadh atau Saudi sendiri, walau rintisan-rintisan sudah menggejala. Karena ada 3 prinsip yang dimiliki NU itu ukhuwah diniyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah. Ukhuwah diniyah ini sebuah konsep bahwa di dalam satu agama itu jangan sampai walau beda paham ini bentrok, saling memperolok, menghina satu sama lain. Ini konsep yang dijaga ya, ini kan indah karena masing-masing agama punya kelompok di situ. Juga yang kedua, pola ukhuwah wataniyah. Ini pola di mana NU memiliki sudut pandang walau hidup itu beragam, tapi dipandang sebagai kesatuannya. Walau beda agama, beda suku, beda partai, beda apa, tapi ini kita satu bangsa loh. Yuk kita ikat jiwa kita dengan nasionalistik, sehingga bagi kita NU ini memiliki dasar Pancasila itu final, karena itu pengikat jiwa kebangsaan yang dilegitimate oleh Allah sendiri. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Al-ayat. Yang penting legitimasi Allah tentang suku, tentang bangsa ini ada. Dan jangan diremeh-remehkan bangsa di dunia manapun. Kemudian yang lebih luas lagi adalah ukhuwah basyariyah. Ukhuwah di mana kita ini beda bangsa, tapi kita ikat dengan tali kemanusiaan yang sama dari anak cucu yang sama. Nabiullah Adam alaihissalam
alaihissalam. Dan di sini ada teks hadis qudsi, Allah sendiri menyatakan, ya ibnu Adam kullu makhlukin ayali. Hai anak Adam, setiap makhluk itu keluarga ingsun, keluargaku. Jadi ada satu ikatan di sana, karena the big family, yakni ikatan cinta. Dan inilah yang saya ingin kedepankan di sore hari ini, di balik menunggu beduk maghrib ini, ngabuburit ini dengan cara ngalimo ngalimo ya. Ngaji tidak 15 menit Tapi atau di sini spesial bisa lebih banyak ya. boleh dan perintah juga ini ngalimo itu kita disuruh cerdas, disuruh ngalim untuk selalu belajar long life education. Nah teman-teman sekalian, kita kemudian berangkat dari konsep rahmat ya, dan translate-nya adalah cinta. Jadi semua bentuk dari rule of law, aturan Islam itu rahmat semua. Maka Rasulullah SAW sendiri disebut oleh Allah yang mengusung Islam ke bumi ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam. Jadi alam ini tidak hanya aspek manusia, tapi juga ada air, ada tanah, ada api, ada udara. Ini harus juga dibutuhkan rahmat, cara perawatannya, cara menghargainya, dan cara apresiasinya. Sehingga Islam dengan pola seperti ini ya, ditulis oleh peneliti barat yang namanya Michael Hertz, seorang yang menulis buku 100 tokoh di dunia. Rahasianya apa dalam waktu percepatan usia Nabi, Islam begitu mendunia, hampir meliputi 2/3 dunia saat itu ya, karena pola Islam yang memang pola rahmat, jadi tidak membedakan satu sama lain, mengikat diri dengan pola persatuan, dicari talinya apa, entah satu agama, entah persatuan satu negara, dan lebih luas adalah satu manusia. Dan disinilah kita mendengar Gus Durian juga bernafas seperti itu. Ayahnya ya, yang menjadi mantan Menteri Agama Republik Indonesia, Mbah Wahid Hasyim. Terus mbahnya lagi ya, Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala. Ya, semuanya ini warisan luhur yang harus dijaga di Indonesia secara mu'an'an, secara tasalsul sampai ke Rasulullah SAW yang mengajarkan seperti itu. Jadi kalau kita runut dalam sisi satu misal ya, sisi muamalah ya, bagaimana tidak kita lihat sebagai cinta ketika tamu dimuliakan, mesti senang tamu. Kemudian tetangga diajeni, dihormati, fal yukrim jarohu. Terus dulur yang jauh disambangi, fal yasul rahimahu. Kemudian ketemu saja itu dengan senyum gitu kan, dengan sumeh ajar atau sare. Wa tabasumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyum ketemu sedulur itu juga sedekah. Ini pendaran cinta. Kemudian dari sisi satu misal ya, hewan menyembelih tidak boleh dengan senjata yang tumpul, itu di sana tersembunyi rahmat sebenarnya. Jadi tidak boleh sembarangan membunuh hayawan, juga tidak boleh sembarangan merusak tanah atau gunung, sehingga Nabi sendiri menyatakan Uhud mencintai kita, kita pun harus mencintai Uhud. Ini menyangkut tanah, gunung, jangan dirusak, karena itu ada simbiosis mutualis ya iso, tatanan ekosistem ya iso. Juga masalah sampai yang ke dalam diri orang masing-masing, itu kan di luar. Kalau di dalam diri
hidupmu supaya tidak terbelenggu, tidak terbebani repot supok ma'isyatan doka, itu kan sifat-sifat tercela buat dibuat itu nanti membuat hidupmu tidak enak gitu kan. Lah itu sampai menukik man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal kekuasaan Allah. Dan di sini betapa Islam itu tidak hanya aspek lahir, tapi juga aspek menukik ke dalam yang namanya batin, kedamaian diri, keluarga, masyarakat, juga berbangsa. Malah ini lebih luas lagi, ini perdamaian dunia. Dan kita ini bersyukur, ini guru-guru kita, para salafus saleh kita ini dididik dengan pola seperti itu. Coba. Ini warisan luhur yang disebut sebagai Islam Nusantara, itu artinya bukan mazhab Islam Nusantara, tetapi di Indonesia itu kok delalah kersane Gusti Allah itu Islam masuk ke wilayah yang jumlah sukunya itu 740 suku, itu kok tidak melalui ekspansi perang, bukan melalui tukaran, mengejek, menghina, kok lembutnya itu harus melalui pintu budaya, salah satunya adalah pintu bahasa. Sehingga masing-masing lokal tersebut di Indonesia saya menemukan jenius lokal, ya, semacam Kanjeng Sunan Kalijogo itu jenius lokal yang ada di Jawa. Ada lagi jenius lokal di daerah Cirebon, Sunda, itu namanya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Di mana-mana se-Indonesia pasti ada juru transformator nilai Islam masuk ke wilayah tersebut melalui jalan damai, bukan bentrok, bukan menghina, mengejek satu sama lain. Nah ini yang saya sebut lir tandure usumilir tak ijo royo tak senggol temanten. Jadi ijo seperti bendera NU itu bagian dari simbolik tentang mayoritas yang muslim tapi damai. Ya, terus di situ ada tak senggol temanten. Temanten itu perjodohan nilai. Jadi ini Islamnya, ini kearifan lokal. Songko jenius lokal pintere itu, ngalimo gitu. Ngalimo itu. Maka Islam masuk tanpa konflik. Songko pintere. Mula dadi wong kudu ngalimo. Supaya ini apa? Pinter mencari perjodohan nilai, perjodohan peradaban yang bisa dicarikan dalil-dalilnya. Bagi yang kami dalilin. Sehingga teman-teman sekalian, hal-hal seperti ini perlu kita urai terus ini, rahmat ini. Jadi Islam itu kebelahan bumi manapun itu menyebar rahmat. Sehingga di Eropa sempat lahir karya-karya seni semacam Cordova, wah, di Baghdad yang digilas oleh Cengiz Khan itu kan dunia menangis karena peradaban yang indah sampai Buddha dari Cengiz Khan kok lewat laut, kitab-kitab dijadikan jembatan dan laut menjadi hitam karena tinta. Itu kan hilangnya ilmu sebenarnya yang ditangisi dunia. Bahkan dunia barat bisa menjadi seperti ini kan karena adopsi dari Baghdad saat jayanya Islam, termasuk musik-musik, sastra, kemudian juga peradaban bentuk-bentuk ornamen arsitektur, tasawuf dan lain sebagainya. Dan Indonesia bagian dari pendaran tasawuf karena yang masuk ke sini itu orang-orang yang lembut, orang yang penuh dengan kealiman, yang cerdas mencari titik temu nilai dari ajaran. Nah, teman-teman sekalian, ini nanti tolong dihentikan soalnya ngomong reso mandek. Kita kembali kepada ranah kekinian kita. Jadi itu tadi ya sebagai pondasinya. Kalau kita praktekkan di negeri kita ini, saya lebih memandang penelitian dari orang Jepang. Ya. Orang Jepang itu riset di negeri kita secara kasare dia bilang jujune Indonesia ini kok
kiai juga disebut kaya kiai ora ustaz sejujurnya kok ana kiai nah ada apa orang Jepang bilang kayak gitu karena orang Jepang melihat bahwa kiai-kiai yang ala Nahdlatul Ulama ini coba di seluruh Indonesia membangun madrasah, membangun pondok pesantren, membangun majelis-majelis. Juga ya ormas ini belum yang lainnya. Ini saja sudah dipandang dia seandainya tidak ada wadah seperti ini bagi anak-anak muda Indonesia. Indonesia itu sudah rusak kemarin kena pengaruh global ini. Podo-podo Asia kata orang Jepang tadi peneliti. Jadi ini Jepang seperti itu pengaruh rusaknya. Indonesia kok delalah tidak karena ternyata di situ ada yang ngomong. Yakni kiai. Kalau saya sering guyoni kalau di pengajian kalau kalau kiai aja sembrono, nak sowan dia aja sampai wong-wong tok ya Gowo pitakon wong gen ngalim kok nggo tape. Ngono e. Nah, kiai ini kersa udut ya rokoke aja lali mereke apa. Itu padahal saya plesetkan kadang nggawa napa? Nggawa anak kok nggawa rokok dipasrahke di pondok madrasah dan TPI. Kemudian hal lain yang menjadikan kita ini kekinian di Tembalang kita punya Pak Yai Haji Saikhun. Pak Haji Saikhun itu dendangnya saya abadikan. Tombo hatinya ke Kiai purun ngaji dilampahi. Tombo hatinya ke Kiai purun ngaji dilampahi. Ini orang sepuh kita ya, harus kita kenal. Kita usung kemana-mana. Saya mendengar ini di daerah Pengkol dulu, lembut, suaranya halus, tapi saya catat benar. Dan itu kok sederhana sekali. Dan ini menjadi gedung di mana-mana sampai Anwar Zaid barang niru-niru. Itu nafas dari Mbak Saikhun. Hati itu saya sebut terus nyaket kiai purun ngaji dilampahi. Dan inilah pendaran dari kiai mu'an-an tadi para salafus saleh terus sampai ke Rasulullah SAW dengan cara rahmat ini, dengan cara jalan cinta. Cirinya apa jalan cinta? Khidmah, pelayanan. Jadi anak-anak Ansor, Banser ini sudah terbukti. Sebenarnya kata-kata itu lebih kuat dibanding pidato. Bagaimana saya dulu ziarah di Ponorogo yang mendirikan Banser itu, orang Pak Kayubi. Ya itu kan juga sederhana tapi gigih sampai luruh di Surabaya ikut dalam resolusi jihadnya Mbak Hashim Asy'ari. Sehingga Belanda sampai jenderalnya terbunuh itu kan tidak main-main. Diganti lagi jenderalnya terbunuh lagi. Dan Indonesia gagal dijajah ulang. Sehingga Jenderal Malabi menulis di buku hariannya yang dicuri oleh Kiai Agus Sunyoto datanya lewat internet. Ternyata yang menjadi buku resolusi jihad. Ternyata Jenderal Malabi menulis andai Indonesia tidak ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu, Indonesia bisa menjajah ulang negeri Indonesia. Belanda. Berarti itulah yang dibaca bahwa NU memberikan kado besar kepada bangsa Indonesia yang saya sebut rahmat. Itu pun tidak untuk NU doang ya. NU kan hanya untuk ya bagaimana ini kita huni bersama-sama. Dan NU tidak menang-menangan sendiri dalam pengakuan nasional. Lalu itu dijadikan hari pahlawan nasional kan 10 November. Juga kado lagi yang barusan aja nih hari santri ya, itu kan sudah
selayaknya, dan itu terlambat itu menurut saya. Terlambat. Tapi alhamdulillah, nah, mereka diingatkan oleh peranan pesantren, peranan kiai yang mengusung rahmat, yang membangun wacana kedamaian, baik itu antar agama, antar suku, kemudian juga antar manusia. Teman-teman, kami kira uraian ini menyangkut rahmat ini bisa kita tambahi beberapa dalil. La yurham man la yarham. Tidak akan dicintai bagi yang tidak mencintai. Jadi kalau orang ingin dicintai harus aktif mencintai dulu. Jangan menunggu, itu pasif. La yurham man la yarham. Ini juga berlaku bagi yang nyari jodoh nih. Iya, ojo lula-lula, jemput bola. Caranya menjadikan jatuh cinta itu bagi siapa. Terus ada lagi ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Jadi orang yang penuh cinta kasih akan dicintai yang maha cinta. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ada lagi yang lebih panjang sedikit tapi sama. Irhamu man fil ar yarhamkum man fis sama. Cintailah apa yang di bumi, nanti yang di langit akan mencintaimu. Jadi ada lagi yang hidup pada posisi itu ya, yang disayang oleh Allah. Ahabun nas ilallahi azza wa jalla, ya hidupnya yang anfa'uhum. Manfaat itu juga rahmat. Terus ada lagi pekerjaan yang bagus. Afdalul a'mal ilallahi azza wa jalla sururan yadkhuluhu ala muslim. Pekerjaan yang dicintai Allah itu nak kok rampungke iso nyenengke sedulur. Nah, itu juga rahmat. Ayo apalagi. Yang pendek lagi khairun nas anfa'uhum linnas, itu yang populer itu. Dan lain sebagainya. Dan inilah teman-teman yang bisa saya sampaikan melalui Ngalimo. Dan nanti kalau boleh sebelum Lebaran tiba, kalau mungkin kesini lagi juga nggak apa-apa. Dan ini saya, karena saya ini kampanye model anak muda seperti ini. Jadi di celah-celah keterpepetan ada saja gagasan yang meluaskan. Kalau Syekh Rumi bilang penjara pun oleh pecinta diubah menjadi kedai mawar. Artinya keterpepetan pun diciptakan keleluasaan hati. Jangan mengeluh, kita harus berdamai dengan keadaan. Kami kira cukup episode seperti ini. Terima kasih, saya tutup dulu ya. Sekian teman-teman sekalian, tadi semangat, ajib semuanya. Allahumma sholli dan I love you pun. Allahumma fiqh ila kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.